Sobat Vidivisi sering merasakan nyeri punggung ketika bangun tidur. Kondisi ini seringkali dialami oleh Sobat Vidivisi yang posisi tidurnya tidak beraturan, tidur tengkurap atau bahkan menungging. Tetapi postur tidur yang buruk bukan satu-satunya penyebab nyeri punggung loh Sobat Vidivisi. Nyeri punggung juga bisa disebabkan oleh olahraga secara berlebihan, atau bisa jadi nyeri punggung yang dialami adalah gejala dari suatu kondisi atau penyakit yang berkaitan dengan tulang belakang. Nyeri punggung umumnya disebabkan oleh gangguan pada ruas tulang belakang atau jaringan di sekitarnya seperti otot, pembuluh darah, atau saraf. Selain itu, kondisi ini juga dapat menjadi tanda adanya gangguan organ lain di sekitar tulang belakang, misalnya ginjal. Pada sebagian besar kasus, nyeri punggung tidak disebabkan oleh masalah kesehatan yang serius dan hanya berlangsung singkat selama beberapa hari hingga minggu. Namun, jika nyeri punggung berlangsung dalam jangka panjang atau kronis dan terjadi secara berulang, nah Sobat Vidivisi harus mencari tahu apakah nyeri punggung yang Sobat Vidivisi alami serius dan merupakan tanda dari penyakit tertentu. Kalau begitu, kita tanya lebih jelas yuk ke Dr. Ibrahim, apa itu sebenarnya low back pain atau nyeri punggung? Nyeri punggung adalah keluhan nyeri yang muncul pada area punggung bagian bawah yang dimulai dari tulang iga terakhir, ini tulang iga kita yang terakhir, sampai dengan ke atas bokong kita. Itu adalah keluhan nyeri punggung. Selain menimbulkan nyeri yang tajam dan menusuk, nyeri punggung ternyata juga dapat memunculkan sakit yang menyebar di kaki, terutama saat penderita mengangkat beban berat atau melakukan aktivitas tertentu. Nyeri punggung ternyata tidak bisa dianggap sepele ya Sobat Vidivisi. Lalu dok, kenapa seseorang bisa mengalami nyeri punggung? Nyeri punggung hampir pasti akan terjadi pada setiap orang. Data menunjukkan setidaknya 1 kali dalam setahun kita pasti akan mengalami nyeri punggung. Karena punggung ini kita sebut sebagai core atau batang tubuh kita yang memang fungsinya banyak sekali. Namun 2 fungsi paling penting, dia adalah menjaga, mempertahankan tubuh kita tetap tegak. Yang kedua adalah untuk menjadi penopang ketika tubuh kita bergerak. Sehingga ketika kita misalnya duduk lama, maka kita akan memberikan beban ke punggung bawah kita. Ketika kita mengangkat sesuatu, kita membungkuk, kita mengangkat, kita bertumpu pada punggung bawah kita. Kita melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, kita berputar, kita melakukan gerakan pada punggung bawah kita. Dan semua itu beresiko menimbulkan keluhan low back pain atau nyeri punggung bawah. Tuh Sobat Vidivisi, jadi hindarilah penyebab-penyebab nyeri punggung seperti olahraga berlebihan, postur tidur buruk, dan semua yang sudah disebutkan oleh Dr. Ibrahim tadi ya. Kemudian sebenarnya apa saja sih dok gejala-gejala nyeri punggung? Gejala dan nyeri punggung sangat mungkin kita harus lihat pertama dari keluhannya dulu. Pasti ada nyeri punggung atau nyeri punggung bawah dimulai dari atas sampai dengan ke atas bokong kita. Jadi dari bawah tulang iga sampai ke atas bokong kita. Ketika ada nyeri di area situ, itu pasti kita sebut sebagai low back pain atau nyeri punggung bawah. Kemudian nyeri ini bisa bervariasi. Ada nyerinya nyeri terlokalisir atau nyeri tumpul. Jadi kita bisa tentukan di titik ini yang paling sakit atau di titik area sini yang paling sakit. Atau sebaliknya, bisa menimbulkan keluhan nyeri tajam. Jadi rasanya seperti ada pisau yang menyayatnya, saking tajamnya. Atau juga adanya nyeri yang radiating atau nyeri yang menjalar. Jadi nyerinya di punggung, namun dia juga menjalar sampai ke bokong, ke belakang paha kita, sampai ke ujung jari kaki kita. Itu adalah gejala-gejalanya. Dan juga nyeri ini akan lebih bisa dirasakan dengan gerakan tertentu. Misalnya, kalau kita tegak, nyeri tidak dirasakan. Namun semakin kita bungkuk, nyeri semakin dirasakan. Ada juga yang sebaliknya. Kalau tegak tidak sakit, ketika kita ke belakang, ini semakin sakit. Nah, tentu kita harus lihat kembali apa penyebab nyerinya untuk mengetahui apa penyebab dari nyeri punggungnya.
Gejala-gejala nyeri punggung ini memang gak nyaman dan mengganggu aktivitas banget ya Sobat Vivisi. Jadi daripada mengobati lebih baik sih mencegah, ya kan? Nah, bagaimana nih dok cara mencegahnya? Jadi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah keluhan nyeri punggung ini. Yang pertama adalah pertahankan postur dalam posisi yang tegak. Kalau kita berdiri, kita jaga postur kita untuk kita tegak. Kalau kita duduk, kita pilih kursi yang ergonomis untuk mempertahankan tulang belakang kita dalam posisi yang tersupport dan tegak. Yang kedua, aktivitas fisik yang banyak menggunakan punggung bawah harus kita limitasi. Contohnya, kalau kita mengangkat anak, atau kita mengangkat galon air mineral, atau kita mengangkat kardus ataupun box, biasa kita menggunakan punggung kita untuk kita mengangkat ke atas, sekarang kita kurangin. Dengan kita menggunakan bertumpu pada lutut kita, dekatkan ke tubuh kita untuk kita mengangkat dengan menopang pada lututnya. Dengan kita menjaga gerakan di punggung kita, itu adalah satu cara yang paling penting untuk mencegah nyeri punggung bawah. Yang ketiga, ketika kita bangun tidur, biasanya kita otomatis dari tidur langsung bangun. Ini adalah gerakan yang tidak tepat. Karena seharusnya kita melakukan posisi miring terlebih dahulu, menurunkan kedua kaki, barulah kita bangun dalam posisi yang tegak. Karena dengan posisi itu, kita sekali lagi mempertahankan kesegarisan dari tulang belakang kita. Yang terakhir, ketika Anda memilih kasur, jangan pilih kasur yang terlalu lembut. Karena kasur yang terlalu lembut atau lembek, dia tidak dapat mensupport tulang belakang kita. Malah sebaliknya, dia akan terbentuk akibat tekanan dari tulang belakang kita. Yang seharusnya tulang belakang ini disupport, sebaliknya dia malah masuk seperti ini. Sehingga ketika bangun, rasa pegal, tidak nyaman, tidak segar akan terjadi di tulang belakang. Ketika Anda juga duduk, memilih tempat duduk, pastikan dia memiliki support yang baik di bagian belakang. Sehingga tidak terlalu empuk yang mungkin membuat tulang belakang akan semakin tertekan seperti ini. Namun kita pilihkan yang dapat mensupport tulang belakang kita dengan baik. Itu adalah tips-tips yang bisa dilakukan yang tentunya sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya nyeri punggung bawah pada Anda. Jadi udah paham kan Sobat Vivisi bagaimana cara mencegah nyeri punggung, termasuk memilih kasur yang baik untuk mencegahnya. Lalu dok, ada gak sih gerakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi nyeri punggung? Pada kasus nyeri di punggung bawah atau low back pain, yang paling penting kita lakukan adalah kita melakukan stretching atau peregangan pada otot pinggang sini, dan juga satu lagi adalah otot bokong bagian luar, karena memang nyeri paling sering dirasakan di area tersebut. Untuk gerakan pertama, kita bisa melakukan tarikan ke belakang. Oke, rasakan, arahkan lutut ke arah dada, sehingga kita bisa rasakan tarikan yang kuat untuk membuat peregangan pada otot bagian belakang. Tarik di sini sampai ada rasa tarikan di otot bagian belakang, dan kita tahan sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunkan pelan-pelan. Oke, bagus. Kita rasakan di otot pinggang bagian bawah. Ini adalah untuk keluhan yang di sini. Kemudian nyeri pinggang bawah juga sering sekali dirasakan di area bokong. Maka kita bisa melakukan latihan dengan menyilakan kaki. Oke, nah begini betul. Kemudian tarik juga ke atas. Tarik ke atas, up, ya. Kita rasakan adanya tarikan di otot bokong bagian bawah. Hold, kita sama seperti tadi, tahan sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunkan pelan-pelan. Oke. Nah, sekali lagi, untuk pinggang bagian bawah, kita bisa lakukan tarikan ke atas untuk membuat peregangan. Dan satu lagi untuk bokong, kita bisa melakukan samping untuk membuat tarikan pada otot bokong bagian bawahnya. Itu adalah gerakan peregangan yang mudah dan bisa Anda lakukan di rumah untuk mengurangi keluhan nyeri punggung bawah. Demikian tips-tips bagaimana cara mengatasi nyeri punggung bawah bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.